Halo, kembali lagi bersama kami di series Ebos 4 Ngobrol Santai dari kelompok podcast 4. Halo, saya Regina Devita Budi Maharani, biasa dipanggil Devita. Saya dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 29. Hai, saya Tisha Liliana Putri Ardanti. Kalian bisa panggil aku Tisha. Saya dari kelas 10 IPS 2, absen 34. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yaskiel Dikta Lasubimurti, biasa dipanggil Dikta dari 10 MIPA 1, absen 29. Halo, nama saya Albert Wahyu Bisono, biasa dipanggil Albert. Saya dari 10 IPS 2, absen 3. Wah, hai guys, akhirnya kita ketemu lagi ya. Setelah beberapa hari yang lalu kita liburan. Iya nih, nggak kerasa ya liburannya, saking asiknya. Iya bener banget, liburan kemarin asik banget tahu, apalagi saat ikut merayakan suasana lebaran. Ya guys, bener banget, tapi kasihan juga ya kalau melihat orang-orang yang belum bisa pulang kampung karena suatu kendala, apalagi kalau kendalanya masalah ekonomi. Duh, iya bener banget, aku juga ketemu beberapa orang yang tidak bisa balik kampung karena memang adanya kendala ekonomi. Tapi memang sih, ekonomi di Indonesia, terutama di daerah Surakarta tempat kita tinggal ini, memang sedang tidak stabil. Nah iya bener banget, banyak banget tahu hal-hal yang menghambat ekonomi kita, seperti halnya terjadinya korupsi, orang-orang dengan jabatan tinggi yang secara sengaja memakan uang rakyat, dan juga pengelolaan sumber daya yang kurang baik, bahkan penggunaan yang berlebihan. Maka dari itu, yuk teman-teman dan seluruh masyarakat membantu perkembangan perekonomian yang ada di Surakarta ini. Wah, gimana tuh caranya? Kasih tahu dong, biar teman-teman juga pada tahu. Caranya gampang banget tau Bert, kita hanya perlu mendukung dengan cara mempromosikan perekonomian di Surakarta. Dan caranya tuh banyak banget, seperti kita dapat memposting hasil produk itu ke sosial media, sehingga banyak orang yang akan tertarik dan ikut mendukung perkembangan perekonomian dengan cara membeli produk tersebut. Yoi, dengan begitu kita menjalankan implementasi wawasan kebangsaan, yaitu mengoptimalkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dengan mendukung UMKM. Yap, benar banget. Kebetulan kemarin aku sama Devita membeli salah satu produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal loh. Iya kan Dev? Yoi, kemarin kita membeli tote bag batik dan miniatur wayang khas Surakarta yang sangat viral di sosial media. Lah, kok bisa sampai viral gitu, Dev? Iya Dik, itu semua terjadi karena teknik media pemasaran yang terencana dengan baik. Contoh strategi pemasarannya tersebut yaitu menentukan target market, membuat produk kerajinan yang unik, melakukan promosi suatu target market, memanfaatkan pemasaran online, dan mengikuti event bazar. Dengan begitu, usaha kerajinan khas Surakarta yang kita jual dapat laku terjual dan juga dapat menambah penghasilan kita. Dan dengan begitu, secara tidak langsung, kita dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Surakarta ini. Nah, bener banget tuh Tis. Tapi sebelum kita memasarkan atau menjual produk lokal, yang pertama harus kita lakukan yaitu melakukan penelitian sosial terhadap lingkungan sekitar. Emang tujuannya apa Dik? Kok harus memakai penelitian segala? Tujuannya yaitu mendefinisikan fenomena yang ada di masyarakat, memperkirakan fenomena baru yang dapat terjadi, dan mengembangkan program atau teknik tertentu. Nah, dengan begitu kita tahu nih tempat yang cocok atau pas buat menjualkan barang-barang produk kerajinan. Metode penelitian yang cocok untuk meneliti suatu tempat yaitu penelitian survei. Karena penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai individu atau kelompok melalui wawancara, angket, atau mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Yoi, bener banget tuh Tis. Tapi menurut kalian kota Solo gitu-gitu aja nggak sih? Mentok nih keraton sama batiknya doang. Wong Solo ngendi woy? Kemarin aja nih aku habis baca buku Pesona Solo yang ditulis oleh Anita Ratnasari Tanjung. Dia lahir di Jakarta loh.
Solo itu nggak cuma identik dengan keraton dan batik Bert, tapi ada beragam keindahan mempesona di kota ini. Penataan kota yang rapi, bangunan-bangunan bersejarah yang memadukan arsitektur Jawa dan Eropa, museum, candi, daerah pedesaan yang menyajikan pemandangan persawahan yang asri dan hijau, serta kuliner yang lezat. Serta banyak juga berbagai tempat yang menarik di Solo, dari Keraton Surakarta Hadiningrat, Pura Mangkunagaran, Museum Raja Pustaka, Taman Sriwedari, Pasar Gede Harjo Nagoro, Candi Sukuh, Candi Ceto, Museum Sangiran, Dalem Cokro Sumartan, hingga sentra-sentra batik di Kampung Kauman dan Laweyan. Wih, bener tuh Dik. Kemarin waktu pelantikan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagaran ke-10, aku di KFC Ngarsopuro nih, dan suara gamelannya kedengeran loh. Kok bisa ya? Bisa dong, kan ada getaran bunyinya. Maksudnya? Tanya Dikta aja tuh yang anak IPA. Jian, jadi gini nih, gamelan yang dipukul bakal ngehasilin getaran, di mana getarannya bakal dirambatkan oleh partikel-partikel udara, lalu didorong menuju selaput genderang kita, kemudian disalurkan oleh saraf menuju ke otak. Jadi itulah kenapa kamu bisa mendengar suara gamelan itu. Nah, bener banget tuh. Tapi aku juga baca buku Pesona Solo yang sama kamu baca itu loh, Dik. Ada banyak kisah-kisah masyarakat Solo yang menjadi ruh kota Solo, yang memberikan pelajaran tentang bagaimana menjalani hidup dengan kecintaan yang tinggi dan akan sejarah, dan menjadikan sebuah warisan kebudayaan sebagai filosofi hidup. Dan yang paling utama, buku ini mencoba memperlihatkan teladan dari para perempuan Solo yang menjalani hidup dengan tabah, ulet, tangguh, dan juga semeleh, namun tetap menjaga sopan santun dan tata krama dalam bertutur kata dan bertindak. Nah, makasih ya udah mau nambahin. Itu juga loh Bert, orang Solo tuh identik banget dengan perilaku yang tabah, ulet, tangguh, tapi tetap sopan dan tahu tata krama dalam bertutur kata dan bertindak. Contoh perilakunya apaan sih? Ya banyak dong Dev, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terus, gunanya apaan Tom? Ya, sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pola hidup yang baru ini membuat kita berkenan di hadapan Tuhan atau selaras dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya membuat kita layak disebut anak-anak Allah. Selama kita terus berjuang, buah-buah roh pun akan kita raih loh. Duh, tunggu deh. Gerah banget nih. Kok hari ini panas banget ya? Gak cuma hari ini tahu, udah beberapa hari lalu malah panas banget asli. Ya guys, aku pikir aku doang yang sadar kalau makin hari makin panas juga di Solo. Ya, gini-gini juga karena ulah manusia. Loh, hah? Maksudnya Tis? Iya, perubahan alam termasuk perubahan alam yang terjadi di Surakarta ini, gini-gini juga karena ulah kita. Tunggu deh, kok jadi salah kita? Emang kenapa Tis? Ya bukan kamu juga sih Bert, khususnya salah orang-orang yang sengaja menebang pohon sembarangan. Itu kan menyebabkan lingkungan menjadi panas dan gersang. Yap, bener banget. Belum lagi keluhan masyarakat Surakarta yang beberapa hari ini mengeluh bahwa kualitas air di Surakarta ini buruk. Padahal kan tercemarnya air juga karena kita masih sering buang sampah sembarangan di sungai. Belum lagi banyak pabrik juga kan yang membuang limbahnya sembarangan. Jadi kamu tahu sendiri di Surakarta ini kan juga banyak banget pabrik besar. Astaga, bener banget. Duh, mulai sekarang kita harus banget lebih menjaga lingkungan kita nih. Karena pasti ada penyebab jika ada akibat. Yap, bener banget tuh. Ya kemarin kita di rumah baca Nawala di depan balai kota itu panas juga kan Tis? Wah, gila sih itu, panasnya nggak ngotak tau. Tapi untung kita di bawah pohon, jadi rinang dikit, bisa fokus baca deh. Baca apaan nih? Fabel, kayak yang disuruh Miss Olis kemarin. Kayak gimana tuh ceritanya? In a spell of dry weather, when the birds could only find a very little to drink, a thirsty crow found a pitcher with a little water in it. But the pitcher was high and had a narrow neck, and no matter how he tried, the crow could not reach the water. The poor thing felt as he must die of thirst. Then an idiot came to him. Picking up some small pebbles, he dropped them into the pitcher one by one.
With each pebble, the water rose a little higher until at last it was near enough so he could drink. So, menurutmu apa moralnya? In a pinch, a good use of our wits may help us out. BTW, kalian liburan pada kemana nih? Kalau aku di Pasar Kembang, Bert. Kalau aku di Museum Keris Nusantara. Kalau aku di Gramedia Surakarta. Kamu kenapa liburan ke Pasar Kembang, Dik? Ini aku ingin mendokumentasikan aja kegiatan orang-orang di pasar. Hei, coba kalian lihat gambarku ini. Itu kan tempat liburan kita, Bert. Iya, ini aku dapat tugas membuat soal tentang aturan sinus nih. Coba aku bantu. R ke D 10 cm. Kalau D ke T berapa ya, guys? 5 akar pangkat 3 cm. Wih, pinter juga ya Tisha bisa jawab. Iya dong. Kalau dilihat kota Solo indah juga ya. Wah, ya jelas Tomase, Solo nih. Banyak juga ya daya tarik di Solo. Bener banget tuh Dev. Dan daya tarik ini terdiri dari banyak sektor, seperti sektor pariwisata, sosial dan budaya, kuliner, dan masih banyak lagi, yang gak bisa kita ulas satu persatu. Ditambah, dengan kemajuan iptek, kita dapat membuat peluang baru dengan mengikuti perkembangan zaman yang dipadukan dengan budaya. Hal ini tentu memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi kita. Maksudmu, Dik? Aku nggak paham. Jadi maksudnya Tisha itu bahwa kota Solo selalu memiliki banyak pesona dan daya tarik dari berbagai sisi. Seperti yang udah dia sebutkan. Dan masyarakat kota Solo bisa aja loh membangun UMKM dengan memanfaatkan daya dukung atau daya tarik yang ada di dalam lingkup kota Solo. Nantinya akan banyak UMKM yang bisa bergerak dan mulai terciptanya banyak lapangan pekerjaan sehingga UMKM akan tumbuh dan ekonomi kota tercinta kita Surakarta juga akan bertumbuh. Bener tuh Dik. Jadi inilah alasan yang menjadi sebuah penyangga ekonomi Surakarta. Daya tarik dan seluruh hal di dalamnya sungguh indah untuk dinikmati. Pastinya dong, Mas. Jadi sampai di sini saja percakapan kita pada podcast terakhir dari kelompok kami. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada hal yang salah dan kurang berkenan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Dipancar hati, Hidup hidup Saint Saint Joseph. Joseph.